Joe Biden, calon presiden Amerika Serikat, melakukan hal yang mengejutkan bagi umat muslim di dunia kala itu. Hal ini lantaran Biden mengucapkan janji bahwa ia akan memperlakukan Islam sebagaimana mestinya. Saya berjanji kepada Anda sebagai presiden, Islam akan diperlakukan sebagaimana mestinya, seperti keyakinan agama besar lainnya. Saya bersungguh-sungguh, papar Biden dalam video YouTube sebagaimana dilansir RRI. Berdasarkan video YouTube yang beredar, Biden mengucapkan janji dengan mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad memerintahkan siapapun di antara kamu melihat kesalahan, biarkan dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya, papar Biden. Suara Muslim Amerika akan menjadi bagian dari pemerintahan. Jika saya mendapatkan kehormatan menjadi presiden, saya akan mengakhiri larangan travel ban bagi umat muslim pada hari pertama, jelas Biden dalam videonya. Namun yang jelas, video tersebut diunggah. Video Biden tersebut langsung ramai dengan tersebar di seluruh media sosial. Efek dari tersebarnya video tersebut, maka netizen ramai untuk memberikan tanggapan dan merasa haru, terutama bagi umat muslim. Netizen pun juga turut serta berdoa bahwa semoga Joe Biden terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Sementara itu, Biden juga berjanji buat Amerika Serikat lebih ramah lagi umat Islam. Calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden sepertinya begitu terpikat dengan suara pemilih muslim. Populasi umat muslim Amerika Serikat sebetulnya sangat kecil. Umat Islam di Amerika Serikat sebanyak 3,45 juta atau 1,1% dari populasi Amerika Serikat sebesar 328 juta. Namun mereka tersebar di wilayah swing state. Dalam situs kampanyenya, Biden mengatakan bahwa umat muslim Amerika Serikat menjadi bagian yang memberikan kontribusi budaya dan juga ekonomi. Tetapi mereka juga menghadapi tantangan dan ancaman nyata dalam masyarakat kita, termasuk kekerasan bermotif rasial dan juga Islamofobia, kata Biden seperti dikutip dari situs kampanye joebiden.com. Biden bahkan sempat mengutip hadis Nabi Muhammad SAW soal amar ma'ruf nahi mungkar ketika kala itu ia menghadiri acara yang digelar organisasi muslim terbesar di Amerika Serikat secara virtual pada Senin 20 Agustus kemarin. Hadis dari Nabi Muhammad menginstruksikan, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah, mengingkari dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mengubah, mengingkari dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan hatinya. Dan itulah keimanan yang paling lemah, kata Biden. Melindungi hak konstitusional dan sipil muslim Amerika. Pada tahun 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarang warga dari beberapa negara mayoritas Islam masuk ke Amerika Serikat. Jika terpilih, Biden berjanji akan mengubah kebijakan ini sehingga menjadi lebih ramah muslim. Biden akan mencabut larangan muslim administrasi Trump pada hari pertama menjabat dan mendesak Kongres untuk mengesahkan undang-undang larangan untuk memastikan pemerintah di masa depan tidak dapat memulihkan larangan Trump. Hormati keragaman dan kontribusi muslim Amerika. Biden mengatakan akan menghadapi Islamofobia secara langsung dan memulihkan tradisi pemerintahan Obama-Biden dalam menghormati komunitas muslim Amerika atas kontribusi mereka bagi kehidupan Amerika. Dia akan mulai dengan memulihkan perayaan Idul Fitri, Gedung Putih, dan berjanji akan melibatkan warga muslim di pemerintahan Amerika Serikat selanjutnya jika dirinya terpilih jadi presiden. Ciptakan lingkungan yang aman di sekolah untuk semua anak. Menurut Biden, setiap anak harus menerima pendidikan yang baik, tidak peduli jenis kelamin, warna kulit mereka, agama mereka, apakah mereka memiliki kecatatan atau juga pendapatan orang tua mereka. Biden mengatakan akan mendukung pengesahan undang-undang peningkatan sekolah aman yang mewajibkan distrik sekolah untuk mengembangkan kebijakan perundingan dan juga pelecehan. Dan dia akan menggandakan jumlah psikolog, konselor, perawat, pekerja sosial, dan profesional kesehatan lainnya di sekolah kita sehingga anak-anak mendapatkan perawatan kesehatan mental yang mereka butuhkan. Kembalikan impian untuk semua orang Amerika. Muslim Amerika banyak yang menjadi pemilik bisnis kecil dan pengusaha. Biden berjanji menaikkan inisiatif
kredit usaha kecil negara. Dia akan memperpanjang program hingga 2025 dan menggandakan dana federal menjadi 3 miliar US dollar, mendorong hampir 30 miliar US dollar investasi sektor swasta ke bisnis kecil, terutama yang dimiliki oleh wanita dan juga orang kulit berwarna. Selanjutnya, mengurangi penahanan dan buat komunitas lebih aman. Menurut laporan Muslim Advocates 2019, Muslim Amerika mengisi 9% dari populasi penjara negara bagian, meskipun terdiri dari 1% dari keseluruhan populasi. Kebutuhan dasar pemeluk Islam untuk beribadah dan kebutuhan rehabilitasi dan perkembangan mereka tidak terpenuhi selama di penjara, dan mereka kembali ke rumah ke sistem yang tidak menyambut mereka. Biden akan memastikan Kementerian Kehakiman Amerika Serikat menggunakan investigasi pola atau praktik dan keputusan persetujuan untuk menangani pelanggaran sistemik di Departemen Kepolisian dan kantor kejaksaan. Dia juga akan mendedikasikan lebih banyak sumber daya untuk menjaga keluarga dan masjid aman dari serangan Islamofobia. Dia memastikan jika Amerika aman untuk seluruh Muslim dunia. Tak seperti pemimpin Prancis Emmanuel Macron, Joe Biden ucap janji kutip hadis Nabi Muhammad. Hal ini mengejutkan Muslim sedunia. Pantas saja jika Joe Biden bisa menang. Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able, then with his heart. So many of you are living this teaching in your own communities every day, joining your faith and your principles with the American principles that are consistent, actions that take and make life better for your families, for your neighbors, through service, advocacy work. Jangan lupa subscribe, like, and share.